melukis itu tidak akan bisa sampai kepada ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya melukis Rasulullah hukumnya diharamkan, enggak boleh. Karena apa? Enggak ada manusia yang mampu dan enggak bakalan ada manusia yang mampu. Sehingga ketika mereka bikin lukisan, mereka mengatakan ini Muhammad, pasti mereka berdusta. Jadi orang yang melukis Nabi Muhammad pasti ini orang berdusta. Karena pulpen kita, karena tulisan kita, karena lukisan kita tidak akan mampu menggores keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketampanan Rasulullah luar biasa. Sampai para ulama menggambarkan, seandainya ada rembulan itu dibagi dua. Yang setengah untuk Nabi, yang setengahnya lagi dibagi dua. Yang separohnya untuk Nabi Yusuf alaihissalam, yang sisanya buat kita kabehan. Ya alhamdulillah masih kebagi. Meskipun cuma 0,001%, tapi itu yang setengah tadi itu beramai-ramai buat kita semua. Yang separohnya untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Coba kita lihat bagaimana kisah ketampan Nabi Yusuf dengan Imra'atul Aziz yang disebut dengan Zulaikha. Bagaimana mata cewek-cewek Mesir ketika melihat Nabi Yusuf. Mereka semua dikasih sama Zulaikha buah sama pisau. Sebenarnya disuruh untuk makan. Ketika mereka ditawarkan untuk makan sama Zulaikha, Nabi Yusuf disuruh keluar. Kenapa disuruh keluar? Karena pada saat itu wanita-wanita Mesir lagi mencemooh Zulaikha, lagi mengeledek-geledek Zulaikha. Zulaikha bisa-bisanya tergoda sama Yusuf. Zulaikha sama Yusuf tergoda. Gila dia tuh, luar biasa. Sehingga Zulaikha menceritakan kepada mereka semua, dikumpulin cewek-cewek Mesir. Semuanya satu tempat dikasih buah sama pisau. Ketika mereka semua dipersilakan untuk makan, Nabi Yusuf keluar. Subhanallah, tanpa mereka sadari, yang mereka gores bukanlah buah, yang mereka potong bukanlah buah, tapi jari jemari mereka masing-masing. Nabi Yusuf berpaling, baru mereka sadar yang mereka gores bukanlah buah, tapi jari mereka. Kata Zulaikha, itu manusia yang bikin aku terpesona katanya. Cewek-cewek Mesir mengatakan itu bukan manusia, haza malakun karim, ini adalah malaikat. Keindahan Nabi Yusuf alaihissalam. Saking gantengnya Nabi Yusuf, ini Zulaikha sering menggoda beliau. Ditarik-tarik sama Zulaikha sampai akhirnya bajunya robek. Saking pengen Zulaikha sama Nabi Yusuf, ditarik. Nabi Yusuf kabur. Ya untung Nabi Yusuf bukan Ahmad Segaf. Kalau nanti udah sono lazim boleh. Nabi Yusuf robek. Udah begitu bajunya robek, Zulaikha mengatakan Yusuf yang jahil sama saya. Akhirnya pergi ke hakim. Untuk alhamdulillah hakimnya pintar. Kata hakimnya, kalau keadaan baju depan yang robek, berarti Zulaikha yang salah. Tapi Zulaikha yang benar. Tapi kalau baju belakangnya yang robek, berarti Yusuf yang benar. Yang mana mungkin baju robek belakang ditarik dari belakang begitu, kecuali sama orang lain yang narik. Pas dilihat ternyata yang robek adalah baju belakang. Berarti yang salah Zulaikha. Lihat, kita lihat masing-masing ketampanan yang Allah kasih kepada Nabi Yusuf. Sampai cewek-cewek, sampai wanita-wanita Mesir, mereka menggores jari mereka dengan pisau. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Tapi kalau nggak ada yang motong tangan pakai pisau, kan lebih ganteng. Di sini kehebatannya Allah. Nabi Muhammad dikasih kelebihan sama Allah, yang dimana kelebihan tersebut merupakan rahmatan lil alamin, merupakan suatu rahmat untuk kita semua. Sehingga setampan-tampannya Rasulullah, nggak ada wanita yang punya pikiran mesum kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dikasih haibah sama Allah. Kalau cewek lihat cowok cakep, kadang-kadang pikirannya macam-macam. Kalau cowok lihat cewek cakep, lebih macam-macam lagi. Tapi ketika lihat Rasulullah, ini nggak ada di pikiran orang yang melihat Nabi. Sehingga wanita-wanita Arab yang ada pada saat itu, meskipun Nabi gantengnya luar biasa, mereka nggak bisa memandang Nabi. Mata manusia nggak mampu untuk memandang keindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketampanan yang Allah kasih begitu luar biasa. Sampai dulu di Arab namanya Hasan bin Sabit.
Hasan bin Thabit ini istilah kata kalau bikin lagu di Indonesia lagunya viral. Hasan bin Thabit itu penyair. Kalau udah bikin syair itu semua di Arab dihafal syairnya. Akhirnya orang-orang yang benci sama Muhammad, yang benci sama Rasulullah mengundang Hasan bin Thabit yang tujuannya enggak lain dan enggak bukan bikin syair mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu Hasan bin Thabit baru dengar, belum melihat Nabi Muhammad. Dan mereka ini, beliau ini merupakan penyair yang profesional. Jadi nggak pengen ngasal. Dikasih hadiah sama orang Arab, ente bisa bikin syair buat Muhammad, nih hadiah ditambah. Ya udah, anda pengen ketemu Muhammad. Dia pikir Muhammadnya Nabi Muhammadnya orang biasa. Abis dilihat, ditengok sama dia, bisa bikin syair karena dia punya manusia biasa, punya kekurangan, punya kelemahan. Akhirnya Hasan bin Thabit ngumpet di tempat biasa Nabi lewat. Begitu Nabi lewat, Hasan bin Thabit melihat Rasulullah balik ke orang-orang yang benci Nabi Muhammad. Itu hadiah dilempar. Hasan, kenapa Hasan? Kurang hadiahnya? Bukan, ana nggak bisa menghujat Nabi Muhammad. Hasan bin Thabit mengatakan, lamma ra'aitu anwarahu satu'at wada'tu min khifatika fi ala basari khaufan ala basari min husni surati lastu anduru ila ala qadari ruhun minan nuri min jismi minal qamari kahilyatin nusijat minal anjumiz zuhuri. Kata beliau, lamma ra'aitu anwarahu satu'at, tatkala aku melihat Nabi Muhammad itu cahayanya begitu terang. Wada'tu min khifatika fi ala basari, aku letakkan telapak tanganku di atas mataku. Khaufan ala basari min husni surati, karena takut mataku akan cahayanya. Lastu anzuru ila ala qadari, aku tidak bisa melihat Muhammad kecuali sesaat. Begitu ngelihat orang. Ini Hasan bin Thabit lihat orang kayak gitu pertama kali. Ini benar-benar mata ini nggak bisa. Kuat-kuatan kalah juga. Akhirnya anak ngeri mata anak rusak. Mau nggak mau tangan anak lindungin buat mata anak. Inilah keindahannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ada orang pergi ke Senali kita Rasulullah dong kepada kita dong. Boleh ada kita ke Rasulullah. Coba tapi tolong ceritain dulu dunia kepada kami. Dunia dari segi mananya dunia? Ya dia segi mana aja? Nggak bisa. Kalau dunia itu nggak bisa ceritain bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Hasan bin Thabit dilempar itu hadiah. Dia bilang, Anda bakal ikut Muhammad. Tadinya pengen menghujat Nabi, akhirnya menjadi penyair Nabi yang terhebat. Di antara syairnya, wa ahsanu min kalam taraqatu aini wa ajmalu min kalam talidan lisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Yang lebih indah daripada kamu belum aku lihat. Yang lebih cakep daripada engkau ya Rasulullah, belum ada satu wanita yang bisa melahirkan kayak begitu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau keluar dari perut ibumu punya apresiasi tersendiri, punya pesanan sendiri. Hidungnya nggak cakep, memang hidungnya nggak jelek, pipinya nggak jelek, putihnya nggak jelek. Seakan-akan engkau keluar dari perut ibumu, itu permintaan kamu sendiri. Ada orang mancungnya petet. Ada orang matanya belok kebelokan, putih albino, belang. Dan Nabi Muhammad putihnya nggak hitam, cakep tadi. Mata belok tapi nggak belok banget, nggak situ juga kayak Cina kagak. Rambutnya lurus enggak, keriting juga kagak. Itu semua seakan-akan Rasulullah itu punya permintaan sendiri, sehingga Hasan bin Thabit mengatakan yang lebih indah daripada engkau belum aku melihat. Sallallahu ala Muhammad. Sekarang kita pindah kepada akhlaknya Rasulullah. Nabi adalah orang yang paling bagus bentuknya dan juga paling bagus akhlaknya. Akhlak Rasulullah dalam segala aspek memiliki nilai yang sangat-sangat tinggi. Sehingga kalau kita berusaha untuk mencontoh akhlak Nabi, kita nggak bisa mencontoh seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Allah memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau sungguh-sungguh ada dalam akhlak yang paling tinggi. Ini ayat kalau kita baca asbabun nuzulnya turun ketika sahabat Nabi lagi pada perang di perang Uhud. Ketika Nabi dan sahabat Nabi perang di perang Uhud, kita mengetahui perang Uhud adalah perang yang memberikan Islam itu kekalahan, sehingga Islam dipukul mundur. Dan pada saat itu Nabi Muhammad berdarah bibirnya sama ini.
Nabi kenapa dipuji sama Allah? Karena pada saat itu Rasulullah memegang tangannya, menghadang darahnya. Jangan sampai ini darah, ini akhya. Aku takut kalau darah aku itu tumpah ke bumi, Allah marah sama musuh. Ini akhlak Nabi kepada musuh. Saking sayangnya Nabi kepada musuhnya, Nabi nggak pengen Allah melihat darah itu tetes. Akhirnya Allah murka kepada seluruh orang-orang kafir. Nabi nggak pengen itu terjadi kepada musuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu Nabi dipegang sama sahabat-sahabat yang ada. Sahabat yang Nabi berdarah begitu, mereka mengatakan mudah-mudahan Allah melaknat orang kafir yang menyakiti Nabi Muhammad. Nabi nengok, nah takut kali, jangan ngomong kayak begitu. Innama lam istula'anan, aku diutus bukan untuk melaknat. Inilah keindahan akhlak Rasulullah. Coba kalau kita, ya jangan jauh-jauh dah, luka dikit, bohong tuh orang kita nggak sumpahin. Oh itu jalan pakai motor sama Anas biar itu nabrak aneh, gue sumpahin tuh. Itu kayak begitu. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita mau menjadi orang yang sempurna, kita mau menjadi orang yang sukses, itu cara pertama kita pakai akhlak, yaitu akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara akhlak Nabi yang gak kalah menariknya, ketika Rasulullah diperintahkan hijrah sama Allah, Nabi sebelum hijrah memanggil Sayyidina Ali. Ya Ali, kemari Ali. Anak kasih ada tugas yang amat sangat penting. Apa Rasulullah tugasnya? Kata Nabi, kamu balikan harta titipan orang yang nitip. Jadi dikasih tugas sama Rasulullah untuk balikin titipan yang dititip sama orang kafir kepada Nabi. Balikin titipan orang kafir. Orang kafir bertahun-tahun merangi Nabi. Orang kafir bertahun-tahun nyakitin Nabi. Tapi mereka orang kafir Quraisy yang kita belum tahu, ternyata ketika mereka punya banda, punya harta, mereka nggak menemukan tempat yang lebih amanah kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat ya Nabi. Wal fadlu bihi wal fadlu ma syahidat bil a'da'u. Keutamaan yang paling hebat adalah keutamaan yang diakui sama musuh. Jadi orang kafir Quraisy itu kalau punya harta, dia nggak nemu tempat yang lebih amanah kecuali Nabi. Dan mereka lebih percaya sama Nabi kepada hartanya daripada sama bininya, daripada sama anaknya. Kalau saya punya duit yang begitu banyak, saya nggak bakal naruh di tempat orang yang saya benci. Kalau saya, tapi kalau nggak ada lagi tempat kecuali emang dia satu-satunya yang paling amanah, ya maka nggak ada jalan lain kecuali ini pergi di situ. Ini orang Mekah Quraisy dapetin Nabi adalah orang yang paling amanah. Kalau kita nyimpen duit sama orang lain, pasti kita bakal menjaga hubungan kita sama orang tadi. Khawatir uang kita dibawa kabur sama dia. Tapi lihat bagaimana keadaan orang-orang kafir Quraisy. Mereka nyimpen hartanya sama Nabi Muhammad, nyimpen duitnya sama Nabi Muhammad, nyimpen emasnya. Tapi mereka dengan enaknya menyakiti Nabi Muhammad, dengan tenang mereka memerangi Nabi Muhammad, mengganggu Nabi Muhammad. Karena orang kafir Quraisy tahu betul sebagaimana Nabi Muhammad disakitin, Nabi Muhammad tidak bakal mengkhianati mereka. Ini kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal orang-orang Muslim yang hijrah ke kota Madinah, mereka hanya bawa harta sebagian. Harta yang nggak bisa dibawa, kayak rumah, harta-harta yang gede, yang mahal lainnya yang nggak bisa dibawa, itu dijarah sama kafir Quraisy, diambil sama mereka. Bisa jadi harta mereka yang sama Nabi diambil sama Nabi, gantinya harta kaum muslimin. Tapi itu Nabi nggak kerjain buat kayak begitu. Tetap Nabi kasih tugas kepada Sayyidina Ali untuk balikin harta ke siapa? Ke orang-orang yang besok akan nyerang Nabi di kasurnya Nabi. Itu orangnya itu semuanya. Besok nanti balikin ya. Baru malamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar bin Abi Quhafa As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Terakhir sebagai penutup kita daripada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi seringkali dilempar kotoran sama orang-orang kafir Quraisy. Yang paling demen Nabi dilempar itu Abu Jahal. Abu Jahal kalau dengar Nabi dilempar, Nabi diludahi, Nabi dilempar sampah, demen banget. Hiburan dia begitu. Kadang-kadang kalau nggak ada orang yang lempar, dia yang lempar.
Habis Nabi tak sholat di depan Ka'bah, Nabi pulang dalam keadaan kotor. Siti Fatimah ngelapin itu apa namanya, baju Nabi, dilapin palak Nabi. Ya Rasulullah, ya wahai ayahku, segitunya kan mereka benci sama kamu. Ini Abu Jahal emang nggak tahu benci apa nggak tahu, nggak ada saingan. Apa kalah tenar kali, nggak tahu deh. Ini Abu Jahal luar biasa, benar-benar jahat sama Nabi. Satu waktu Abu Jahal sakit. Nabi dengar Abu Jahal sakit, Nabi mau nginjung Abu Jahal. Abu Jahal yang dengar itu kabar, ya namanya orang jahat ya, nyuruh orang gali tanah, biar kata Nabi Muhammad kalau mau nyampe ke rumahnya ini jadi sampai udah keburu duluan. Emang orang jahat nggak berhenti, yang sakit juga nggak berhenti. Akhirnya Nabi pergi. Sesampai di dekat lubang yang udah digali sama orang-orang Abu Jahal, Jibril datang. Ya Rasulullah, begini. Tapi kamu lewat aja, karena Allah telah menjamin keselamatan. Nabi lewat. Abu Jahal kaget. Lah kok Muhammad bisa nyampe ke rumah gua? Emang lubang gimana lubangnya? Udah aman. Jadi kaget Abu Jahal. Setelah Nabi mendoakan kesembuhan buat Abu Jahal, Nabi pulang lagi. Untuk kedua kalinya Nabi lewat itu lubang, Nabi kaget jatuh. Yang bikin itu lubang kaget, dia lewat jatuh deh. Nabi ngedengar ada orang jatuh, Nabi nengok. Dia angkat sama Nabi. Kalau kita ya, ban kita dikempesin sama orang deh, atau ban kita kempes. Orang ngomong, "Ngapa bang? Kempes, bang enak." Itu habis yang ngomong ban kita kempes bang enak, bensinnya habis. Kita udah ngompak ban kita, di bensinnya habis. Ngapa bang? Bensin habis. Kira-kira kalau kita bagaimana tuh? Ente kan nggak nyakitin anda, cuma bilang bang enak. Baru begitu aja akhlak kita kadang-kadang udah luar biasa sama orang tadi. Tapi Nabi Muhammad tahu ini orang sengaja mau melukai Nabi. Nabi begitu diintimidasi, Nabi begitu disakitin, tapi Nabi melawan itu semua dengan akhlak yang luar biasa. Maka seperti kayak beginian, simpen di dalam kepala kita, kita terapi dalam kehidupan kita. Jadi orang tua bawa ini ke rumah, karena sekarang hari ini anak-anak kita bukan mencontoh akhlak yang benar, tapi anak-anak kita mencontoh media sosial, joget-joget yang nggak jelas, mau pada hari ini sengaja menyontoh akhlak yang nggak bagus. Maka ketika kita menghadiri pengajian seperti ini, jangan pernah bosan-bosan samperin kepada taklim Habib Muhammad, taklim dimanapun samperin. Ketika kita mendapatkan ilmu yang luar biasa seperti ini, kita bawa ke rumah kita. Kita jaga anak-anak kita. Jangan sampai anak kita jadi belatung. Jangan sampai anak kita jadi orang-orang yang nggak terdidik. Akhirnya gara-gara yang media sosial yang nggak jelas, media sosial yang entah kemana, akhirnya bangsa kita, negeri kita, masa depan kita enggak memiliki manusia-manusia yang bermoral. Mudah-mudahan dengan keberkahan Nabi Muhammad, dengan keberkahan mulia Nabi, dengan keberkahan orang-orang kita, mudah-mudahan Allah ijabahi, Allah kasih kita bisa bertemu Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna Biya wal malaika Rabbi awliya idutana bil ijabati ilahi tawasalna bi qur'anika kami Nasirati wa sabhi wa mumalati wa tuhi munirati wa tarju yakini tuwafini lihusin ibadati bi asma ika husna